Selamat pagi Pak Arif dan teman-teman. Di sini saya Dila Aviola dengan NIM 161414078 akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mean atau rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, yang ketiga modus atau nilai yang sering muncul. Yang pertama, mean atau rata-rata adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X. Rata-rata untuk data tunggal adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI dibagi N, dengan X sama dengan mean, N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan nilai data ke I. Kemudian untuk rata-rata data berkelompok, X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali FI XI dibagi sigma I dikurangi 1 sampai N dikali FI. Atau X bar sama dengan X bar S ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dikali FI DI dibagi sigma I dikurangi 1 sampai N dikali FI. Dengan XI sama dengan nilai tengah data ke I, FI sama dengan frekuensi data ke I, XS sama dengan rataan sementara yang diperoleh dengan dipilih pada interval dengan frekuensi terbesar, DI sama dengan simpangan ke I diperoleh dengan selisih nilai XI dengan XS. Yang kedua, median atau nilai tengah adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Untuk median data tunggal, jika banyaknya data ganjil, maka median sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. Untuk banyaknya data genap, maka median sama dengan XN dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. Untuk median data berkelompok, yaitu median sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurangi F per F. Dengan keterangan TB merupakan tepi bawah median, P merupakan panjang kelas, F merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil merupakan frekuensi kelas median. Untuk yang ketiga yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Yang pertama, modus untuk data tunggal adalah data yang sering muncul. Yang kedua, modus untuk data berkelompok dengan rumusnya modus sama dengan TB ditambah P dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Dengan keterangan TB adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Selanjutnya, untuk contoh data berkelompok, saya mengambil data lamanya bermain HP dalam sehari mahasiswa angkatan 2018C Universitas Sanata Dharma. Tentukan rata-rata, median, dan modus dari data tersebut. Yang pertama, kita menentukan XI. XI diperoleh dari nilai tengah masing-masing interval. Kemudian, kita bisa memperoleh nilai FI dikali XI. Kemudian, selanjutnya kita bisa menentukan frekuensi kumulatif. Dari tabel tersebut, kita bisa menemukan TB sama dengan 10 dikurangi 0,5 sama dengan 9,5, P sama dengan 3, F kapital sama dengan 11, F kecil sama dengan 9, D1 sama dengan 16 dikurangi 9 sama dengan 5, D2 sama dengan 16 dikurangi 0 sama dengan 16. Untuk rata-ratanya, sigma I sama dengan 1 sampai N dikali FI XI dibagi sigma I dikurangi 1 sampai N dikali FI sama dengan 366 dibagi 36 sama dengan 10,16. Menghasilkan rata-rata data tersebut adalah 10,16. Median sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurang F kapital dibagi F kecil sama dengan 9,5 ditambah 3 dikali 36 dibagi 2 dikurangi 11 dibagi 9 menghasilkan 11,83. Diperoleh nilai median data tersebut adalah 11,83.
Modus sama dengan TB ditambah P dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Menghasilkan 9,5 ditambah 0,714 sama dengan 10,214. Menghasilkan modus data tersebut adalah 10,214. Dari data tersebut, selanjutnya saya membuatnya dalam bentuk diagram histogram dan poligon dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sumbu datar dan sumbu tegak untuk saling berpotongan. Untuk menyajikan data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi menjadi diagram. Seperti biasa, dipakai sumbu datar untuk menyatakan kelas interval dan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensi. Yang kedua, menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Setelah sumbu datar dan sumbu tegak dibuat pada langkah pertama, buat diagram yang menyatakan frekuensi data. Bentuk diagramnya seperti kotak atau diagram batang dengan sisi-sisi dari batang-batang yang berdekatan harus berhimpit. Pada tepi masing-masing kotak atau batang ditulis nilai tepi kelas yang diurutkan dari tepi bawah ke tepi atas. Yang ketiga, membuat poligon frekuensi. Tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan dihubungkan oleh ruas-ruas garis dan titik-titik tengah sisi-sisi atas pada batang pertama dan terakhir. Di sisi terakhir dihubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu datar. Bentuk yang diperoleh dinamakan poligon frekuensi atau poligon tertutup. Di sini saya mengambil data lamanya bermain HP dalam sehari mahasiswa angkatan 2018C Universitas Sanata Dharma. Sebagai berikut, untuk tinta hitam saya namakan diagram histogram dan untuk tinta merah saya namakan diagram poligon. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.